Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus resmi datangkan Carlos Alcaraz dari Southampton. Raksasa Serie A, Juventus mengumumkan perekrutan gelandang Carlos Alcaraz dari klub Championship Southampton pada Kamis dini hari kemarin atau detik-detik menjelang penutupan jendela transfer Januari. Lewat laman resmi mereka, Juventus menyatakan bahwa Alcaraz didatangkan dari Southampton dengan status pinjaman hingga akhir musim atau tepatnya 30 Juni 2024 mendatang. Untuk meminjam Alcaraz, Juventus harus membayar biaya senilai 3,7 juta euro kepada Southampton. Angka ini bisa meningkatkan hingga 1,9 juta euro tergantung pada performa pemain 21 tahun tersebut. Musim ini Alcaraz tercatat bermain sebanyak 26 kali, 23 diantaranya di Championship dengan menyumbang 4 gol dan 3 assist bagi Southampton. Penampilan apiknya bersama Southampton membuat Alcaraz mendapat panggilan ke timnas Argentina pada Oktober 2023 lalu. Namun hingga kini ia belum juga menjalani debutnya. Ismail Bennacer kembali berlatih penuh di Milanello. Kabar baik datang dari sesi latihan sore di Milanello, di mana Ismail Bennacer terlihat berlatih bersama rekan satu timnya. Demikian dilaporkan oleh sumber terpercaya dari Italia. Sebelumnya Bennacer telah melakukan latihan individu dan pesimisme mulai muncul mengenai kesembuhannya menjelang pertandingan tandang melawan Frosinone pada Sabtu malam. Namun, kabar positif telah tiba dengan kehadiran Bennacer pada sesi latihan pagi yang juga diikuti dengan latihan penuh bersama skuad Milan. Kehadiran Ismail Bennacer dalam latihan bersama menandakan bahwa ia telah pulih sepenuhnya dari ketidaknyamanan aduktor yang telah mengganggunya selama beberapa minggu terakhir. Pemulihannya menjadi berita baik bagi pelatih Stefano Pioli yang dapat mengandalkan pemain tengah yang berpengalaman ini dalam pertandingan mendatang. Meskipun Ismail Bennacer telah pulih, masih harus dilihat apakah ia akan menjadi kandidat starter dalam pertandingan melawan Frosinone. Kembalinya Bennacer tentu memberikan opsi lebih banyak bagi Pioli dalam menyusun formasi dan taktik tim. Ismail Bennacer sebelumnya pulih dari operasi lutut menjelang akhir musim lalu dan tampil beberapa kali sebelum berangkat ke Piala Afrika. Meskipun hanya memainkan 1 dari 3 pertandingan saat Aljazair tersingkir di grup, kembalinya Bennacer diharapkan memberikan kontribusi yang berarti untuk performa AC Milan di sisa musim ini. Agen coba jadikan Jose Mourinho pelatih baru Barcelona. Sebuah spekulasi baru beredar mengenai siapa manajer baru Barcelona di musim depan. Las Azulgrana dilaporkan mendapatkan tawaran untuk menggunakan jasa Jose Mourinho. Seperti yang diketahui, Barcelona akan berganti pelatih kepala di musim panas nanti. Pelatih mereka yang saat ini, Xavi Hernandez, telah memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Keputusan Xavi Hernandez ini memunculkan sejumlah isu terkait siapa penggantinya di Barcelona. Banyak nama-nama beken dikaitkan dengan klub asal Catalunya tersebut. Dilansir ABC, ada satu nama yang baru-baru ini dikaitkan dengan Barcelona. Ia tidak lain adalah Jose Mourinho. Menurut laporan itu, super agen asal Portugal, Jorge Mendes, jadi sosok yang ingin membawa Mourinho ke Barcelona. Mourinho sendiri saat ini berstatus pengangguran. Ia belum melatih lagi usai dipecat oleh AS Roma. Jorge Mendes selaku agen sang pelatih berupaya untuk mencarikan klub top untuk sang klien. Itulah mengapa ia merasa Mourinho bisa jadi sosok pelatih baru di Barcelona. Resmi, Marco Pellegrino gabung Salernitana. AC Milan secara resmi mengumumkan kepindahan Marco Pellegrino ke Salernitana dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pellegrino, ia bergabung dengan Milan pada bursa transfer musim panas 2023 dari klub Atletico Platense, akan menghabiskan sisa musim ini bersama klub Serie A tersebut. Pellegrino mengalami kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain di beberapa bulan pertama setelah kedatangannya.
Namun ketika krisis cedera menimpa bek tengah Milan, dia mendapatkan kesempatan saat pertandingan melawan Napoli. Sayangnya dalam pertandingan tersebut, Pellegrino mengalami patah kaki yang membuatnya harus absen selama 2 bulan. Melalui keterangan resmi di situs klub, AC Milan mengumumkan bahwa Pellegrino akan bergabung dengan Salernitana hingga 30 Juni 2024. Keputusan ini diambil untuk memberikan pemain Argentina tersebut kesempatan untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten di Serie A. Dengan pemain seperti Malick Thiaw yang akan kembali dalam beberapa minggu ke depan, serta kembalinya Pierre Kalulu dan Fikayo Tomori sebelum akhir Maret, keputusan ini diharapkan dapat memberikan Pellegrino kesempatan untuk berkembang tanpa terpuruk dalam ketatnya persaingan di lini belakang AC Milan. Andrea Belotti cabut dari Roma dan bergabung dengan Fiorentina. Fiorentina dilaporkan sudah berhasil mendatangkan Andrea Belotti dari sesama klub Italia, AS Roma. Belotti merapat ke AS Roma pada musim panas 2022 lalu. Ia didatangkan dari Torino secara gratis. Ia saat itu teken kontrak dengan durasi 1 tahun saja, namun ada juga opsi perpanjangan selama 2 tahun. Pada akhirnya, opsi itu diaktifkan. Belotti pun mendapat perpanjangan kontrak sampai tahun 2025. Andrea Belotti sebenarnya sering jadi andalan lini serang AS Roma, namun Roma memutuskan untuk melepasnya pada Januari 2024 ini. Hal ini terungkap dari informasi yang dibagikan Fabrizio Romano. Ia mengungkapkan bahwa Belotti dilepas dengan status pinjaman ke Fiorentina. Digosipkan bakal cabut, Amad Diallo bakal bertahan di Manchester United. Rumor Amad Diallo meninggalkan Manchester United di deadline day bursa transfer kali ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang winger dipastikan akan bertahan di Manchester United. Diallo merupakan salah satu pemain berbakat yang dimiliki Manchester United. Namun sang winger musim ini masih minim mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Setan Merah. Beredar kabar bahwa Diallo akan pindah klub di deadline day bursa transfer Januari 2024. Ada beberapa klub yang berminat memboyong pemain timnas Pantai Gading itu. Salah satunya adalah Sunderland. Media Manchester Evening News mengklaim bahwa Diallo tidak akan berpindah klub. Ia akan bertahan di Manchester United hingga musim 2023-2024 berakhir. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sendiri yang meyakinkan Diallo untuk bertahan di Manchester United. Ia menilai sang winger punya talenta yang besar, sehingga ia bisa memberikan dampak yang besar bagi Setan Merah. Itulah mengapa sang manajer meminta Diallo untuk tetap bertahan di Old Trafford hingga musim 2023-2024 berakhir. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.